Untuk mengetahui informasi lebih lengkap soal penanganan kasus penganiayaan Dr. Koas di Palembang, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Purwantoro yang saat ini berada di Mapolda Sumatera Selatan. Selamat siang Purwantoro, kapan polisi akan memanggil majikan tersangka yang merupakan Dr. Koas Junior dan orang tuanya untuk diperiksa sebagai saksi Purwantoro? Ya, selamat siang Mercy. Jadi memang di Reskrim Polda Sumatera Selatan setelah dalam konferensi persnya kemarin juga menegaskan bahwasanya setelah menetapkan F atau Fadila, sopir dari SM, orang tua dari rekan korban sesama koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, polisi akan mengembangkan kasus ini, tidak berhenti pada tersangka F atau Fadila, karena menurut polisi pertemuan yang dilakukan sebelum penganiayaan terjadi atau pemukulan terjadi itu adalah inisiatif SM yang untuk bertemu dengan korban di sebuah kafe. Jadi memang itu untuk melengkapi keterangan-keterangan sehingga konstruksi hukum dari kasus ini menjadi jelas. Rencananya pemanggilan itu akan dilakukan secepatnya karena di Reskrim Polda Sumatera Selatan tidak memastikan secara pasti kapan akan memanggil SM dan F untuk dimintai keterangan terkait hal itu. Namun nampaknya ini akan dilakukan dalam waktu dekat karena memang tersangka utama sudah ditetapkan oleh Polda Sumatera Selatan. Mercy. Purwantoro, lantas bagaimana akhirnya polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka? Ya Mercy, setelah Rabu lalu korban Muhammad Lutfi atau koas Dr. Koas yang menjadi korban pemukulan ini melaporkan, polisi kemudian melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian saat kejadian terjadi dan termasuk CCTV. Nah, dari pengumpulan bukti dan keterangan saksi itu sehingga polisi akhirnya menyimpulkan bukti tersebut kuat untuk menjadikan F atau Fadila sebagai tersangka dari kasus penganiayaan Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya setelah sebelumnya memang tersangka sendiri menyerahkan diri ke Polda Sumatera Selatan untuk diperiksa, datang dengan pengacaranya pada Jumat lalu dan kemudian menjalani pemeriksaan hingga dini hari, Sabtu dini hari, dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Sumatera Selatan. Mercy. Purwantoro, sebenarnya seperti apa kronologi awal kejadian penganiayaan ini, Purwantoro? Ya, Mercy, dari keterangan polisi setelah memeriksa tersangka, sebenarnya memang SM atau ibu dari L itu mengajak bertemu korban sebagai dokter koas kepala dari sesama koas di rumah sakit di Palembang untuk membicarakan masalah jadwal piket tahun baru yang menurut SM sebagai ibu L itu cukup memberatkan atau tidak adil. Terjadilah pertemuan itu di sebuah kafe untuk membicarakan hal itu. Dari rekaman CCTV terlihat memang tersangka juga ikut mendampingi SM sewaktu melakukan pembicaraan di dalam kafe tersebut. Sementara korban ditemani oleh rekan perempuannya. Dianggap dari keterangan yang diberikan kepada polisi oleh tersangka, itu dilakukan spontan karena pernyataan atau sikap dari korban itu dianggap tidak sopan menanggapi permintaan keberatan dari SM selaku ibu L piket jaga di tahun atau malam tahun baru tersebut karena mereka sudah memiliki agenda untuk berkumpul keluarga pada malam pergantian tahun tersebut. Mercy.
Penganiaya Dr. Koas di Palembang jadi tersangka. Terima kasih jurnalis Kompas TV Purwantoro yang melaporkan langsung dari Mapolda Sumatera Selatan.